Alhamdulillah anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran sekaligus agama yang hak, yaitu dinul Islam, untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapat syafaat Nabi kita di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan dulu mati sebelum menjadi manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, melalui mimbar yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan suatu kewajiban yang diabaikan oleh umat muslim, yaitu kewajiban untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, sangatlah penting untuk diketahui bahwasanya di dunia ini ada 3 ideologi atau 3 sistem aturan kehidupan. Yang pertama yaitu ideologi sosialis komunis. Ide ini digagas oleh seseorang yang bernama Karl Marx. Ide ini berasaskan materi. Ide ini tidak mengakui keberadaan Tuhan sebagai sang pencipta. Menurut ide ini, beragama itu hanyalah buang-buang waktu dan energi saja. Untuk apa sholat, untuk apa berpuasa, dan untuk apa pergi berhaji? Lebih baik bekerja, karena dengan bekerja bisa mendapatkan uang atau materi. Yang kedua yaitu ideologi kapitalis sekulerisme yang digagas oleh Montesquieu, John Hobbes, dan Plato. Ide ini berasaskan manfaat. Ide ini mengakui Tuhan sebagai sang pencipta, tetapi aturan Tuhan hanya diikuti sebatas ibadah mahdoh saja, seperti halnya sholat, puasa, zakat, dan haji. Namun untuk perkara-perkara yang lain seperti bermuamalah, hukubat, jinayat, dan yang lainnya, sistem sekulerisme ini memakai aturan buatan manusia. Jika sholat menutup aurat, selesai sholat membuka aurat, berekonomi dengan ekonomi riba, mencampur baukan laki-laki dan wanita dalam resepsi pernikahan, hanya memenjarakan kepada pelaku pencuri, perampok, korupsi, dan pembunuh. Karena itu, para ulama mengatakan ideologi kapitalis sekulerisme ini adalah sebuah sistem yang memisahkan aturan agama dari kehidupan. Yang ketiga yaitu ideologi Islam. Ideologi atau sistem syariat Islam
datang dari As-Sari, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Itulah yang disebut dengan wahyu. Ideologi Islam berasaskan akidah dan menjadikan halal dan haram sebagai standar perbuatan manusia. Karena ideologi ini bersumber dari Allah, maka ideologi ini pasti kebenarannya. Sedangkan ideologi yang lahir dari benak manusia adalah ideologi atau sistem yang batil, karena bersumber dari akal manusia yang serba terbatas. Oleh karena itu, haram bagi umat muslim memperjuangkan dan menerapkannya sebagai aturan kehidupan, karena berasal dari manusia. Kedua ideologi ini, yaitu ideologi sosialis komunis dan ideologi kapitalis sekularisme, pasti selalu menimbulkan perbedaan, perselisihan dan kerusakan, sehingga membuahkan kesengsaraan bagi seluruh umat manusia. Jemaah Jumat rahimakumullah, hukum Allah paling mulia dan pasti tidak ada kekurangan dan kelemahannya, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-Jathiyah ayat yang ke-18. Summa ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, yang artinya, kemudian kami menjadikan kamu berada di atas syariat, yaitu peraturan dari urusan agama itu. Karena itu ikutilah syariat itu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar senantiasa menjalankan semua syariat yang sudah Dia perintahkan dengan sekuat tenaga dan menjauhi semua yang Dia larang dengan kepasrahan jiwa. Semuanya itu merupakan konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tersebut terdapat kalimat perintah, yaitu fattabi'ha, yang mengandung makna wajib. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk mematuhi semua apa yang sudah Dia syariatkan. Wajib bermakna jika dikerjakan pelakunya mendapat pahala, jika ditinggalkan pelakunya mendapat dosa. Resiko dari ketidaktaatan seorang muslim pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ia bisa dicap sebagai fasik, sebagai zalim, bahkan sebagai kafir, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Maidah ayat ke-44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, mereka itulah kaum yang kafir. Namun sayangnya, pada sebagian kelompok yang melegalkan hukum-hukum buatan manusia, karena menurut mereka pedoman dasar hukum yang diterapkan pada sebuah negara tidaklah menjadi perhatian. Bagi mereka yang penting, jika pemimpin tersebut muslim dan masih mengerjakan sholat, ia wajib didengar dan ditaati, karena statusnya sebagai ulil amri. Tidak diperhatikan apakah pemimpin tersebut menerapkan syariat Islam atau tidak. Seperti di negeri ini, kelompok tersebut sering membela penguasa karena pemimpinnya masih tergolong ulil amri yang wajib ditaati. Adapun masalah yang sangat mendasar tentang undang-undang yang diterapkan, hal itu tidaklah dijadikan masalah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-66, "Fala rabbuka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima sadara bainahum summa la yazidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Yang artinya, demi Tuhanmu, sekali-kali mereka tidaklah beriman sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim, yaitu untuk pemutus perkara dalam segala permasalahan yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa sempit dan mereka pun pasrah dengan sepenuhnya atas apa saja yang kamu putuskan. Jemaah Jumat rahimakumullah, berdasarkan ayat di atas, penguasa wajib merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah yang Rasulullah SAW tinggalkan.
terutama dalam menerapkan hukum-hukum atau undang-undang. Itulah yang dipraktekkan sepanjang sejarah kekhilafan Islam dahulu. Di dalam sistem khilafah Islam, pemegang kedaulatan tertinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan sistem yang berlaku saat ini. Dasar undang-undang yang diterapkan adalah sekulerisme, yaitu pemisahan urusan agama dari kehidupan, dan demokrasi menjadi pilarnya. Kedaulatan tertinggi di dalam pemerintahan demokrasi berada di tengah rakyat. Di tangan rakyatlah melalui para wakilnya hak untuk membuat hukum. Karena yang rakyat yang berdaulat, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hukum syariat Islam bisa dibatalkan jika semua mayoritas rakyat tidak menyetujui. Padahal meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berlaku dalam penetapan hukum-hukum. Artinya Allah lah satu-satunya yang layak membuat hukum, bukan manusia. Manusia justru merupakan objek yang dihukumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inil hukmu illa lillahi yaqussul haqqo wa huwa khairul fasilin." Yang artinya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia adalah pemberi keputusan yang paling baik. Quran surah Al-An'am ayat 57. Jemaah Jumat rahimakumullah. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak membuat hukum telah disepakati oleh para ulama. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi tauhid. Artinya, jika kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya sang pencipta, pemberi rezeki, sekaligus zat yang menghidupkan dan yang mematikan, maka kita pun wajib yakin bahwa Allah lah satu-satunya musyarif, yaitu sang pembuat hukum. Allah juga lah satu-satunya zat yang melakukan tahlil, yaitu yang menghalalkan, dan tahrim, yang mengharamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alalahul mulku wal amru tabarakallahu rabbul alamin." Yang artinya, ingatlah, hanya pada Allah lah hak mencipta dan memerintah. Maha suci Allah, Tuhan alam semesta. Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-54. Jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegaskan bahwa siapa saja yang merampas hak Allah, yaitu hak untuk membuat hukum, maka sesungguhnya manusia itu telah berbuat syirik, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Surah ayat ke-21, yang artinya, apakah mereka mempunyai sekutu, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah, yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak Allah izinkan? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentu mereka telah dibinasakan. Sesungguhnya kaum yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih. Jemaah Jumat rahimakumullah. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir berkata, maksudnya mereka tidak mengikuti apa yang disyariatkan Allah kepadamu, yakni agama yang lurus. Mereka malah mengikuti apa yang disyariatkan oleh setan-setan mereka dari kalangan jin dan manusia. Maka dari itu, jika ada pernyataan dari seorang orang yang menyatakan hukum di negeri ini baik dan hukum Allah tidak pantas atau tidak cocok diterapkan, maka itu jelas-jelas pernyataan mungkar yang wajib ditentang oleh setiap muslim. Itu juga termasuk bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Jumat rahimakumullah. Karena itu, marilah kita bertaubat dan membenahi ketauhidan kita kepada Allah Rabbul Alamin, zat pemilik kerajaan langit dan bumi, dengan tidak sedikit pun menyekutukannya, dan bersegera untuk memperjuangkan dan menerapkan syariat Islam dalam diri kita, dalam keluarga kita, juga dalam bangsa dan negara. Menerapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang sulit bagi kaum muslim tanah penduduk negeri ini. Mayoritas muslim, pemimpin kita juga muslim dan ulama, gubernur kita juga muslim, bupati juga muslim, para jenderal dan pejabat banyak yang muslim.
Dan ketika hukum-hukum Allah dapat diterapkan, maka Islam akan menjadi rahmatan lil alamin, dan kita umatnya pantas digelar sebagai kuntum khairu ummat ukhrijat linnas, yaitu kamu adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan bagi manusia. Demikianlah khutbah kali ini. Semoga bisa menambah ilmu, dengan itu kita bisa menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.